Hai nakama, melanjutkan kisah SHP mencari One Piece. Setelah petualangan yang begitu seru di lautan es blue, akhirnya kru SHP sampai di lautan Greenland. Setelah melewati kanal, Luffy dan kawan-kawan dibuat terkejut. Sanji mengatakan, ada gunung di ujung kanal. Nami menjawab, itu tidak mungkin. Nampak sesuatu yang berwarna hitam dan sangat besar menutupi celah kanal. Going Merry semakin mendekat benda hitam itu. Zoro, Sanji, Usopp berusaha membelokkan kapal. Luffy rupanya memiliki ide yang lain dan rupanya Luffy menyalakan meriam untuk membuat Going Merry melambat. Hingga hanya bagian tempat duduk Luffy yang patah. Zoro, Nami, Sanji, dan Usopp panik saat mengetahui benda hitam itu adalah makhluk hidup. Dan mereka berniat kabur. Luffy yang sangat marah karena tempat duduknya patah meninju mata si makhluk itu. Itu membuat makhluk tersebut marah dan membuka mulut. Going Merry berhasil ditelan dan menyisakan Luffy di luar. Zoro, Nami, Sanji, dan Usopp melihat sebuah rumah yang membuat mereka terheran-heran. Tiba-tiba cumi raksasa muncul. Saat Zoro dan Sanji akan menyerang, cumi tersebut terkena panah dari rumah itu. Seorang kakek keluar dari dalam rumah dengan tatapan aneh dan duduk sambil membaca koran. Tiba-tiba berkata, jangan lakukan atau seseorang akan mati. Membuat Usopp dan Nami ketakutan. Setelah bicara dengan Sanji dan Zoro, si pria memperkenalkan diri bernama Crocus, penjaga mercusuar, dan mengatakan ini adalah perut paus, serta menunjukkan pintu keluarnya yang membuat mereka semakin terkejut. Tiba-tiba air berguncang. Rupanya pulau milik Crocus adalah kapal busa. Crocus mengatakan paus ini bernama Labun dan ia sedang membenturkan badannya ke Red Line. Di sisi lain, Luffy berada dalam terowongan dan terpental karena terowongan terus bergoyang. Lalu ada dua orang, yaitu Mr. Nine dan Mrs. Wednesday, ditabrak Luffy dan masuk ke tempat Going Merry berada. Crocus menyuntik obat penenang ke tubuh Labun. Mr. Nine dan Wednesday menembak Labun, namun Crocus menghalau dengan tubuhnya. Rupanya Mr. Nine dan Wednesday berniat membunuh Labun dan mengambil dagingnya. Tanpa pikir panjang, Luffy menghantam mereka berdua. Crocus mengucapkan terima kasih dan menceritakan masa lalu Labun. Labun merupakan paus langka yang berasal dari West Blue dan masuk ke Greenland bersama rombongan bajak laut 50 tahun yang lalu. Mengetahui Greenland sangat berbahaya, para bajak laut menitipkan Labun kepada Crocus dan berjanji akan kembali untuk menjemputnya saat mereka telah selesai mengarungi lautan Greenland. Crocus juga merupakan seorang dokter dan pernah menjadi bajak laut. Going Merry berhasil keluar dari perut Labun. Sesudah keluar dari dalam perut Labun, tiba-tiba Luffy menyerang Labun menggunakan tiang kapal. Luffy dihajar oleh Labun. Tiba-tiba
Luffy menghentikan pertarungan dan berkata, "Kita akan menyelesaikan pertarungan ini saat aku telah menaklukkan Green Line. Ingat, itu aku adalah rivalmu." Sekarang Labun mendengar itu dan membuatnya tenang. Mr. Nine kehilangan lock post yang membuat mereka berdua diserang gagak dan berang-berang. Sementara Nami terkejut mengetahui kompasnya tak berfungsi. Lalu Crocus menjelaskan bahwa Greenland adalah lautan yang berbeda. Karena laut di sini tidak stabil, sehingga membuat medan magnet tak beraturan. Dan kompas biasa tak berfungsi di sini, sehingga mereka membutuhkan lock post. Dan ternyata Luffy memilikinya. Namun, lock postnya pecah saat Sanji memukul Luffy karena menghabiskan makanan. Crocus memberikan yang baru karena Luffy telah menolong Labun. Luffy juga memberi tumpangan kepada Mr. Nine dan Wednesday menuju Whiskey Peak. Setelah berpamitan kepada Crocus dan Labun, mereka melanjutkan ke pulau berikutnya, yaitu Whiskey Peak. Nami sangat terkejut dengan cuaca yang sangat berubah-ubah di lautan Greenland. Tiba-tiba turun salju, tiba-tiba panas, tiba-tiba badai. Semua terjadi sangat begitu cepat. Mereka sampai di Whiskey Peak dan disambut dengan perayaan. Lalu bertemu dengan Igarapol yang merupakan wali kota Whiskey Peak. Zoro dan Nami mengikuti lomba minum sake dengan hadiah 100.000 beri. Luffy makan dengan sepuasnya yang membuat mereka semua tepar. Igarapol adalah Mr. Egg. Mereka terkejut dengan harga buron milik Luffy. Rupanya percakapan mereka didengar oleh Zoro, yang sedari awal sudah tahu niat mereka. Nami rupanya hanya pura-pura pingsan. Mereka semua menyerang Zoro karena telah mengetahui rahasia dari Whiskey Peak. Zoro terus mendapat serangan, tapi dirinya masih terlalu kuat untuk mereka hadapi walaupun dikeroyok bersama-sama. Mr. Monday yang menyombongkan badannya karena memiliki badan yang begitu besar dan berotot juga terasa mudah bagi Zoro. Zoro mampu mengalahkan mereka tanpa terluka. Tiba-tiba burung bangkai dan berang-berang itu datang lagi. Mereka memiliki julukan Unlucky. Anggota lain dari Baroque Works. Tak lama datang juga Mr. Five dan Mrs. Valentine. Mereka berdua adalah pengguna buah setan. Mr. Five pengguna buah tipe Paramecia Bomu Bomu Nomi yang seluruh tubuhnya bisa berubah menjadi bom. Sedangkan Valentine memiliki buah setan tipe Paramecia Kilo Kilo Nomi yang bisa merubah berat badan tubuhnya menjadi ringan ataupun berat. Mr. Five dan Valentine datang untuk mengeksekusi orang yang mengetahui identitas asli dari Baroque Works, yaitu Mrs. Wednesday, yang ternyata Ratu Alabasta, yaitu Putri Pipi. Dan Mr. Egg yang merupakan kapten pertahanan Alabasta, Igaram. Melihat Igaram yang berhasil dikalahkan, Pipi kabur menaiki Karu, yang merupakan seekor burung unta piaraan Putri Vivi. Igaram meminta tolong Zoro untuk membawa Pipi pulang ke Alabasta. Mereka
akan mendapat imbalan yang sangat besar, tapi Zoro menolaknya. Nami yang mendengar kata imbalan meminta 1 miliar beli sebagai imbalannya. Igaram menjawab, "Selamatkan dulu Tuan Putri kami, dan ia bisa memutuskannya." Nami segera meminta Zoro menyelamatkan Vivi. Zoro datang saat Pipi terpojok dan membelah upil milik Mr. Five. Baroque adalah organisasi kriminal yang melakukan segala macam cara demi tujuan pemimpin mereka, yang memiliki nama samaran Mr. Zero. Dari nama Morse-nya, itu berarti menunjukkan semakin kecil nomor agen akan semakin dekat dengan sang pemimpin dan juga semakin kuat. Luffy yang sudah terbangun dari tidurnya sangat marah dan akan menghajar Zoro karena Zoro telah menghajar para warga yang memberinya makan. Luffy mengalahkan Mr. Five dengan begitu mudah karena mengganggu jalannya. Zoro dan Luffy bertarung dengan serius. Namun Nami datang dan memisahkan mereka berdua. Pipi menceritakan semuanya kepada mereka, termasuk pemimpin organisasi Baroque Works yang merupakan salah satu anggota dari Shichibukai, yaitu Crocodile. Rupanya itu didengar oleh burung gagak dan berang-berang yang membuat mereka juga menjadi incaran Baroque Works. Karena mereka mengetahui nama asli dari sang pemimpin dari organisasi ini. Igaram mengambil jalur langsung menuju Arabasta untuk memecah para pembunuh bayaran, sementara Pipi dan bajak laut Mugiwara akan mengambil jalan yang berbeda. Tiba-tiba kapal Igaram meledak tak lama setelah berlayar. Bajak laut Mugiwara dan Pipi serta Karu segera berlayar pergi dari pulau ini. Usopp dan Sanji ingin tinggal sehari lagi karena mereka baru bangun dan tidak mengetahui apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba saat di dahi lautan, kapal mereka didatangi oleh Mrs. All Sunday, aka Robin, yang merupakan pasangan dari Mr. Zero. Robin memberikan Eternal Post untuk mencapai Alabasta lebih cepat, tapi Luffy malah menghancurkannya. Luffy memberi pesan untuk berhati-hati di pulau selanjutnya dan pergi dari kapal itu menaiki kura-kura. Memperlihatkan Koby dan Helmeppo yang sekarang menjadi anggota angkatan laut dengan jabatan paling rendah, sehingga mereka diberi tugas mencuci dan mengepel serta bersih-bersih lainnya. Morgan berhasil kabur saat akan diserahkan ke Wakil Admiral Garp dan menggunakan Helmeppo sebagai tawanan untuk kabur. Koby mengejar dan bermaksud membebaskan Helmeppo. Namun mereka berdua bukanlah lawan dari Morgan. Karena Koby dan Helmeppo gagal membawa Morgan kembali, mereka akan dipecat. Namun Garp menyelamatkan dan membawa mereka ke markas pusat. Mereka berdua ikut pelatihan Garp, ditambah dengan tugas harian seperti biasanya. Bahkan mereka berdua menambah porsi latihan di malam hari. Garp mendengar percakapan mereka tentang pertemanan dengan Luffy dan menghukumnya dengan latihan yang lebih keras.
Bajak laut Mugiwara tiba di pulau selanjutnya yang bernama Little Garden. Mereka kaget melihat harimau yang penuh luka. Tapi Luffy malah bersemangat. Zoro dan Sanji mulai berburu untuk dapat buruan terbesar. Setelah mereka semua pergi menyisakan Nami dan Usopp di kapal, mereka berdua didatangi seorang raksasa yang bernama Brogy. Luffy yang sedang bermain-main termakan dinosaurus. Namun tiba-tiba si dinosaurus terpotong dan Luffy diselamatkan raksasa lain yang bernama Dory. Brogy mengajak Nami dan Usopp makan daging yang sudah ditangkapnya. Mereka terus menangis karena ketakutan. Dory dan Brogy adalah raksasa dari Elbaf. Mereka sudah di sini selama 100 tahun dan selalu bertarung dan berakhir seimbang. Sanji dan Usopp bertemu dengan membawa barang buruan. Mereka mengadu hasil buruan. Tiba-tiba terjadi letusan gunung. Itu merupakan tanda dimulainya pertarungan antara Dory dan Brogy yang ke-73.466. Dan pertarungan ini juga berakhir imbang. Brogy menawari Dory sake yang berasal dari Nami dan Usopp. Saat Dory meminumnya, tak lama dari itu, tiba-tiba di dalam perut Dory meledak. Dory mengira teman-teman Luffy adalah biang kerok dari masalah ini, karena Brogy tidak mungkin meracuni dirinya. Hingga membuat Dory bertarung dengan Luffy. Luffy menyadari bahwa ada orang lain di pulau ini, karena tidak mungkin salah satu di antara mereka atau Brogy yang memasukkan peledak. Rupanya dugaan Luffy benar, karena di pulau ini ada Mr. Five dan Valentine. Juga ada Mr. Tree dan Mrs. Golden Week. Mereka adalah yang merencanakan ini demi mendapatkan 200 juta beli dari hadiah milik Dory dan Brogy. Gunung kembali meletus sebagai tanda pertarungan dari Dory dan Brogy dimulai lagi. Sebelum bertarung, Dory mengangkat tulang raksasa untuk menimpa Luffy. Haru yang sebelumnya ketakutan malah bertemu dengan Mr. Five dan Valentine. Usopp yang kabur dari Brogy dan berpisah dari Nami bertemu dengan Luffy. Dory terus bertahan menghadapi Brogy dengan kondisi terluka. Namun Mr. Tree mencampuri pertarungan membuat Dory terpleset dan jatuh serta menerima serangan dari Brogy. Brogy berhasil ditangkap Mr. Tree dengan lilinnya. Mr. Five dan Valentine berhasil menemukan Usopp dan Bibi serta berhasil mengalahkan mereka. Nami dan Zoro rupanya sudah ditangkap oleh Mr. Tree. Mr. Tree membuat arena eksekusi dari lilinnya untuk Bibi, Zoro, dan Nami, yang akan menjadikan mereka terkubur oleh lilin dan mengeras menjadi patung sampai mati. Karu menggali tanah untuk membebaskan Luffy. Zoro akan memotong kakinya karena tidak ada cara lain untuk bebas dari lilin Mr. Tree.
Tapi Luffy datang bersama Karu dan Usopp. Zoro meminta Luffy untuk menghancurkan lilin ini. Tapi sebelum itu, Luffy harus melawan Mr. Tree. Dengan memanfaatkan lilin yang diberikan oleh Mr. Tree untuk menangkap Luffy, Luffy berhasil memukulnya. Tiba-tiba Luffy bertingkah aneh. Ternyata itu adalah kekuatan dari Mr. Golden Week. Usopp dan Karu dikejar Mr. Five dan Valentina. Kekuatan Mr. Golden Week mampu membuat seorang yang terkena lukisannya memiliki efek yang berbeda-beda sesuai warna dari tinta yang digunakan. Warna hitam akan menghasilkan pengkhianatan, kuning kebahagiaan, merah akan mengarahkan sebagai target serangan, hijau menyejukkan. Yang membuat Luffy belum berhasil menyelamatkan Zoro, Nami, dan Vivi. Usopp terkena serangan di dekat Luffy yang membuat efek kekuatan Miss Golden Week menghilang. Sanji yang mencari Nami menemukan bunker lilin di dalam hutan. Mr. Tree membuat lilinnya menjadi baju zirah yang membuat Luffy kewalahan. Dibantu tali yang dibawa Usopp, Luffy menggunakan rambut Mr. Tree sebagai pemantiknya. Berhasil membakar lilin Mr. Tree, membuat Zoro pipi dan Nami terbebas. Dan berhasil mengalahkan Mr. Five dan Valentine. Mr. Tree bermaksud mengecoh Luffy dengan menciptakan bentuk dirinya sangat banyak, tapi Luffy berhasil menemukan dan memukulnya. Karu mengalahkan Golden Week karena pada dasarnya ia tak bisa bertarung. Sanji yang berada dalam bunker mengangkat denden mushi yang rupanya berasal dari Mr. Zero, aka Crocodile. Crocodile memberi perintah untuk segera menuju ke Arabasta karena tugas berikutnya telah menunggu di sana. Crocodile juga akan mengirim Unlucky, yaitu si burung bangkai dan berang-berang untuk ke sana dan membawa Eternal Pulse menuju Alabasta. Sanji berhasil mengalahkan dua hewan tersebut dengan mudah dan mendapatkan Eternal Pulse-nya. Dory ternyata masih hidup dan hanya tertidur setelah mendapat serangan dari Brogy sebelumnya. Mereka semua sangat bahagia mengetahui Sanji membawa Eternal Pulse menuju Alabasta. Dan mereka pun bersiap-siap untuk pergi. Sanji dan Zoro masih bertarung dengan buruan mereka dan saling beradu argumen bahwa buruan mereka lah yang paling besar, hingga membuat Nami mengamuk. Mereka akhirnya akan pergi dari Little Garden. Alasan mengapa banyak orang yang tidak bisa pergi melanjutkan perjalanan dari Little Garden adalah adanya ikan mas raksasa yang memakan kapal. Bahkan Dory dan Brogy mengakui dulu mereka kira ikan mas itu adalah sebuah benua. Dengan kekuatan terakhir dari senjata Dory dan Brogy mengalahkan ikan itu menggunakan jurus bernama Hakoku yang hanya dimiliki kesatria Elbaf. Seratus tahun yang lalu, Dory dan Brogy adalah
dua kapten kapal dari dua kapal bajak laut raksasa dari Elbaf. Mereka berdua terus bersaing seperti layaknya Sanji dan Zoro. Dua tulang monster raksasa yang ada di pulau ini adalah hasil buruan mereka berdua. Demikian kisah kru SHP untuk mendapatkan One Piece. Mari kita lanjutkan sesegera mungkin. Mohon dukungannya berupa like, comment, dan subscribe. And see you. Dan jangan lupa bagikan